Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 5 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau disebut dengan idhar qamari. Wal muhsana, nah dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar karena huruf nun berbaris fathah panjang, maka cara bacanya panjang nunnya 2 harokat saja. Wal muhsanatu minal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf mim, maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau disebut dengan idhar qamari. Minal Hamzah salah satu sifat dari segi suara adalah syiddah. Syiddah itu artinya tertahan atau kuat. Jadi apabila kita tekan terhadap makhrajnya, maka semakin tertahan bunyinya. Mu, minal mu'mina. Nah, hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena huruf nun berbaris fathah panjang. Maka cara bacanya panjang nunnya ini 2 harokat saja. Minal mu'minati wal. Ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf mim, maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas. Wal muhsanah, nah mad tabi'i muqaddar karena huruf nun berbaris fathah panjang, maka cara bacanya dipanjangkan nunnya 2 harokat saja. Wal muhsanatu minal. Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid sebetulnya lam ini terdiri dari 2 lam, lam sukun dan lam fathah, maka huruf syamsiyahnya lam. Cara bacanya dimasukkan. Minalladzi, dzi mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka cara bacanya panjang dzalnya 2 harokat saja. Minalladzina hukumnya adalah mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Ini hamzahnya ya, hamzah berbaris dhammah ketemu waw sukun, maka huruf ini kita panjangkan 2 harokat. Jika kita berhenti di tu, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri karena waw ini adalah waw mad, waw sukun. Waw sukun didahului baris dhammah, maka panjang taknya 2 harokat. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal madnya gugur, dinamakan dengan takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama waw, sukun kedua lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Sehingga kalau wasal taknya nggak ada wawnya, pendek. Utul.
Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf kaf. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas. Utul kitab. Jika berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya baris fathah panjang di atas huruf ta, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf ba. Jika berhenti, huruf ta ini boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Kitab. Kemudian apabila berhenti, huruf ba ini dihukumi dengan qalqalah kubro. Karena huruf qalqalah ini sukun dan sukunnya itu karena berhenti, maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang besar. Kitab. Nah tadi kalau berhenti mad arid li sukun. Kalau diteruskan ta ini hukumnya tetap mad tabi'i karena baris fathah panjang di atas huruf ta dan depannya tidak dimatikan. Maka huruf ta ini hanya boleh dibaca panjang 2 harokat. Utul kitaba min ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ikhfa ab'ad. Karena nun sukun menghadapi huruf qaf, maka nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf qaf disertai bunyi dengung. Bunyi dengungnya banyak, bunyi yang masuk hidungnya banyak. Kenapa? Karena huruf qaf makhrajnya jauh dari nun. Min qab. Kemudian ada hukum qalqalah sugro. Karena huruf qalqalahnya sukunnya asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Qablikum. Lalu ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah, maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Qablikum idza. Dza mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata idza, hamzahnya a pada kata ataitumuhun. Maka huruf dzal kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Idza a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan, maka dibaca panjang a-nya ini 2 harokat. Tai ada harfulin sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Ataitumu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun. Mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Ataitumuhunna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung. Hunna ju mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului dhammah, maka panjang jimnya 2 harokat. Ujura. Ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas, maka dibaca tebal. Ujurahun. Apabila kita berhenti di sini, nunnya tetap dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid, maka tasydidnya dengungnya tidak hilang, tetap dibaca ditahan. Hun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal
kitab minalladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.